Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin. Puji syukur alhamdulillah selalu kita pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya terhadap kita sekalian. Di subuh hari ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Shalih dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan kajian tafsir At-Tanwir Masjid Ar-Ruhama yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa istiqomah berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan mereka yang dimurkai, apalagi mereka yang sesat. Jalan itu adalah dinul Islam, agama yang dipilihkan oleh Allah buat kita supaya hidup menjadi damai, tenang, bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Inna dina indallahil Islam. Walau kenyataannya kehidupan dunia ini adalah lahwun walaibun wa zinatun wa tafakhurum bainakum bil amwali wal aulad. Hidup ini sebuah kompetisi yang digelar oleh Allah untuk menguji kompetensi kita. Adakah kekuatan kita menghadapinya sehingga kita tetap menjadi orang yang istiqomah tadi itu. Tarik kiri, tarik kanan, dorong depan, dorong belakang. Itulah hidup. Siapa yang menarik dan siapa yang ditarik, rasakan sendiri.
esuk-esuk kok ngejak tarian. Nek cara wong Jawa tarian iku urunan. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita selalu mengaitkan dan mengikatkan diri kita dengan beliau. Sampai-sampai kita merasa bahagia sekali kalau menyebut diri kita sebagai Muhammadiyah. Saking senengi nang Kanjeng Nabi. Ora mung bersolawat nang Kanjeng Nabi sampai gerakane disandar nang Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kelak kita terakui sebagai pengikut setia beliau yang mendapat persaksian pengikut utama itu. Amin. Bapak Ibu, kita sampai pada kata dengan demikian pada paragraf yang kedua. Ya, kalau pada paragraf yang pertama itu dengan demikian ayat ini. Nah sekarang dengan demikian apabila mereka telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila mereka telah berserah diri itu dibuktikan dengan beramal solih, maka mereka tidak perlu khawatir dan bersedih. Pokoknya wong iku nek wis temen-temen pasrah sumarah nanggone Gusti sing gawe, sing ngreksa urip mati tur apa wae kang ana ning sekelilingnya sebagai fasilitas untuk menjaga kehidupannya, keberlangsungan hidupnya, maka orang itu menjilmakan kepasrahannya kepada Tuhan itu dalam wujud amal solih. Apakah amal solih yang bersifat individual atau amal solih yang bersifat sosial? Yang individu itu misalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, misalkan sebuah pengakuan adanya kelalaian, keteledoran sehingga berada dalam perilaku yang aniaya pada diri sendiri. Apa itu? Hayya 'alas shalah, diceluk salat engko dhisik, tidak gemerget, tidak bergegas, tidak bersegera. Itu bagian daripada menganiaya diri sendiri, karena sholat itu menenteramkan hati. Aqimis sholat lidzikri, tegakkan sholat untuk iling kepadaku. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat dan catat, orang yang sudah hatinya ingat dengan Allah itu akan tentram dan damai. Lah iya, dikongkon ngayemno awake dhewe kok gak gelem, sampai dibengoki hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nek kanggone wong non Islam kan iku bengok-bengok, kan cukup pakai klunting-klunting ngene ya. Ingat dibengoki sik tetep ora krungu. Nah, itu namanya zalimul nafsi. Aku turunkan Al-Qur'an agar kau baca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah, yang menggampangkan kamu dari Al-Qur'an itu. Tidak punya minat sama sekali untuk qiraatil Qur'an. Mahjur, menjaga jarak gitu ya. Nah, itu berarti menganiaya diri sendiri. Padahal jangankan membaca Quran, mendengarkan saja idza qur'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu turhamun. Jadi mendengar saja ayat-ayat dibaca, itu jiwa manusia mendapat rahmah, ada ketenangan dan kedamaian. Ono Quran diwacakno, kaset diputerno, kok terus wong iku iki lho apa itu yang ini kok wis muter kaset. Oh, berarti durung iso ngrasakno nikmate ngrungokno Al-Qur'an. Nggih Pak Marno nggih. Nah, tak sebut sik ben ora takon kok. Ora, maksudnya takon aku kok ora tau disebut kas ngono. Ya,
Itu kesolehan individu dinikmati sendiri. Kalau sampean poso, isa poso, itu dinikmati dewi. Ada kesolehan sosial. Wa atu zakata wa anfiqu mimma razaqnakum. Sisihkan sebagian apa yang kau peroleh untuk kau infakkan, kau belanjakan untuk samamu. Ya, zakat keluarkan. Mengeluarkan zakat itu kesolehan sosial selain kesolehan individual. Ngersii hati, memberkahkan rizki, dan juga bisa mensucikan jiwa manusia dengan zakat. Itu muzaki, namanya muzaki itu orang yang bersih diri. Jadi orang bersih diri itu bisa terjadi ketika manusia bisa melepaskan sikap medit. Nah, jadi artinya wong iso resik itu dimulai dari menghilangkan rasa medit. Karena medit itu nanti kalau dibiarkan itu menjadi serakah. Tahu serakah, Pak? Tahu ya serakah? Serakah itu nekku nekmu. Itu tandanya serakah. Atau kalau orang Madura bilang rakus. Bukan rakusno loh ya. Nah, rakusno itu kan lo rakusno. Rakus ya. Makanya aku nek zamane biyen ana partai sing mayoritas itu disebut Bung. Nah, khusus saya lengkapkan Bungkusno. Cukup sederhana, tapi sudah dapat sesuatu yang istimewa. Tidak sembarang orang loh ya pulang itu dapat bungkusan loh ya. Jadi zakat itu kesalian sosial walau ada esensi kesalian individual. Kesalian sosialnya apa? Kebaikan yang membawa orang lain menjadi baik. Sampean duwe akeh dipangan dhewe, tanggane weruh, ya toh? Iku sampean duwe utang nang wong liya. Apa utang ku mau? Nggo panganan enak terus, sementara tanggane mangane gak enak. Nah, sampai ngiler ndelok sampean niku. Lah, besok diwalik karo Gusti Allah. Sing gak peka tapi pekok iki mau. Diwalik. Sing biyen nang donya tanggane kere dadi sugih. Ya lah, soalnya sabar kayak ngerutu. Mari ngono, sampai mereka sintek nang donya, nah akhirnya gak duwe, ngaplu tuh plunga. Lho kok iso ngene? Iso wong soalé kuwalik ning donya gak ngejak kancane, ya. Karena itu di dalam ayat ini selain yang sudah diurai, ya ketika manusia itu telah berserah diri kepada Allah, kemudian penyerahannya itu membangkitkan untuk beramal solih, maka akan tumbuh yang namanya ketenangan dan kedamaian. Tidak perlu ada khawatir dan tidak perlu ada kesedihan. Muka jarine Profi kemarin itu ketika memberi tausiah ya, pada saat pengukuhan pimpinan cabang di Sumbersari, itu beliau mengatakan kita itu gerakan ngamal, ora gerakan ngomel. Kita itu gerakan ngamal, bukan gerakan ngomel. Nah, jenengan buka di Risalah Islam Berkemajuan, gerakan tauhid yang lurus, gerakan ilmu yang manfaat, gerakan amal yang solutif di dalam kehidupan ini. Enak teman. Terima kasih. Ini wis kersek-kersek ngene iki ya, saya aku terus rada krungu. Boleh Bapak Ibu yang sudah ada di hadapannya dinikmati. Karena jenengan tugasnya mendengarkan dan melihat. Tugas saya ngomong dan melihat ya. Aku nek ngomong kan kalau sampean tinggal sampean mulih dhewe-dhewe kan karo sapa aku ngomong iki. Oke. Jadi membangun integritas dengan sholat, membangun solidaritas dengan zakat. Ya, ayat sebelumnya sudah ya, menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita dengan dua cara. Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu solusi yang diberikan.
Oleh sebab itu seorang mukmin bila ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, maka terlebih dahulu harus diselidiki. Jadi ini ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, itu diselidiki. Apa penyebab terjadinya? Opo kok sampai kejadian koyok ngene? Opo gak ono mata rantai sebab musababnya, gitu ya. Digoleki dulu. Ojo langsung kebiah uyah padha asine. Wis ngerti nek banyu segoro dikei uyah. Itu ndak akan menyelesaikan. Kita butuh air tawar yang kalau diminum menyegarkan. Dunia bagaikan air lautan. Semakin banyak diteguk, semakin kehausan. Kalau nggak percaya, yuk ngaji kita sekali-sekali dibawa ke tepi pantai. Terus minum semua air laut itu. Kok minum semua? Kita semua minum air laut. Rasakan. Semakin kita meminumnya, semakin haus, semakin dahaga. Dunia itu bagaikan itu. Ya. Semakin jenengan nikmati, maka semakin kurang aja. Kurang, dan kurang. Kapan cukupnya? Ketika kau tahu bahwa hidup ini permainan. Yang limit waktunya sudah jelas, namanya ajal. Jatuh tempo. Tapi itu misteri Tuhan. Cari apa oyo, aku rapi kok tambah suwe tambah kekeran karo bojoku. Ya ta? Goleki dhewe. Ya, aja terus. Nah, makanya kan ada, jangan tengok masa lalu, kau akan berada di masa kini dan kau akan berjuang untuk masa yang akan datang. Itu kan kata-kata indah, tapi nyatanya masa lalu itu masa yang selalu mengikuti derap langkah kakimu. Ya, terus saja. Wis sak ilang-ilangno kok tambah eling-elingno. Wis sak ilang-ilangno tambah eling-elingno. Nek pemane lorone ati, ya Allah, cek angele ya ngilangke. Wis tak gawe istighfar yo astagfirullah. Ambek rasane kaya jengkel nang wonge tapi ngomongi astagfirullah njaluk sepuro nang Gusti Allah. Ki piye to ya wong istighfar kok ya ketok jengkel nang wong sing nglarakne atine ki mau tapi ngucape astagfirullah. Dadi kaya Gusti Allah dadi sasaran rebon ya. Apa itu? Ini lho. Sing dipentali mrene. Asli belum bisa menerima sakit hati karena orang, tapi dia beristighfar untuk bisa mengelola diri. Tapi ya tetap jadi Gusti Allah. Iki lucu cah iki ya. Wong salah mbek koncone kok iso maca njaluk ampun ning aku kok mbek rada ngeden. Agak nyanteng, mereka sepaneng. Masa tahun mulai mau kok sepaneng ya. Enggak ketip belas ya. Nah, koyo boneka dari India. Jadi cari sebab musabab, tapi jangan tenggelam dalam sebab musabab itu. Karena hidup bukan untuk hidup untuk termangu-mangu pada apa yang telah terjadi. Karena yang telah itu tidak mungkin Anda kembali. Hidup itu untuk bergerak di sini dan di sana, dari ini, saat ini dan akan. Hal itu dilakukan agar dapat mencari solusi bagi pemecahannya. Mencari sebab itu untuk memecahkan permasalahan yang saat itu masih membelenggu pada dirinya. Bukan untuk memperkuat permasalahan, menghimpit dan semakin membebani diri. Padahal la yukallifu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaihi maktasab. Lalu dongo la tu'akhidna in nasina aw akhtana. La tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Nah, Rabbana la apa itu? Uhammilna ma la taqata lana bi
Diikuti wa'fu anna waghfir lana warhamna. Lho kok tak bilang, itu ayatnya Gusti Allah lah, sampai ini kita ajari temenan kok ya. Dikira aku ki pimpinan tahlil lah. Aku ki mocokno ayatnya Gusti Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Panjenengan dijak wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ngono ki sampean gawe wirid tapi niate ngucapno firmane Gusti Allah. Nanti sambung rasamu karo iradanya Allah. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina dhanna. Duh Gusti aku akeh sing lali kok. Duh Gusti aku akeh sing keliru. Lho ngono lho ya. Aku akeh kelirune, aku akeh laline. Nek urusan utang gampang lali. Ngono lho. Nek urusan ngomong akeh keliru. Ngono lho. Ya Allah, sungguh indah matinya orang itu di pangkuan istri dan ketika munajah kepadamu. Nyata, sungguh indah. Tapi betulkah itu keindahan? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu dengan apa yang kau saksikan. Ya. Allah lebih ngerti dengan apa yang terjadi di antara dia sebagai hamba dan dia sebagai kholiknya. Mula awak dhewe ya wis husnudzon ae. Niki tiyang sae napa tiyang sae? Alhamdulillah. Nek wis mati aja disebut eleke. Ya, kenapa? Soale mati. Gitu loh ya. Jadi wis apa jadi so mate. Mate iku apa ya? Anune wis entek iku lho ya. Nanti sudah kita iringi dengan doa, ya Allah, terima dia, terima amalnya, ampuni keburukannya, gitu ya. Dia mudah-mudahan dalam keadaan iman. Amitna ala dinil islami wal iman. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Yo ngono kuwi digawe pujian ya ora apa-apa kok sampe nyanyi sang Surya ngono kuwi. Ya Allah Tuhan Rabbiku. Nah, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku. Niku sampean niati kanggo wirid nekakno ati jenengan nang Gusti Allah, insyaallah ganjarane ya oleh. Sampean meneguhkan keislaman jenengan. Ya toh? Itu dapat mempertahankan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu nek bahasa Arabe subhanallah. Tapi nek Indonesianya Allah Maha Suci. Nah sampai nanti subhanallah terus Allah Maha Suci, Allah Maha Suci. Lihat coba. Enak nanti nyebut subhanallah karo Allah Maha Suci. Enak nanti. Enteng subhanallah toh? Iku berarti sampean wis ketut wong Arab. Gitu ya. Sampean wis ketut wong Arab, iso menikmati bahasa Arab. Ngono lho. Nah, sampean saiki ora dadi wong Indonesia. Sehingga angel menikmati kalimat Indonesianis. Itu angel. Padahal kayaknya guru besar guru bahasa. Jadi subhanallah ya Maha Suci Allah. Tapi jangan Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Asli niku nggih ibadah. Subhanallah. Subhanallah. Nah, itu contoh sederhana saja. Hal itu dilakukan tadi, penyebab-penyebab itu bisa diurai karena mata rantai realita itu ada di balik daripada itu ya. Betul si A itu ngeplak wujudnya, tapi kenapa ngeplak itu ada sebab yang mengantarkannya. Soale sing dikeplak iku nggo mlayu bojone. Lho ya ta? Lah saiki sing bener sing endi? Sing dikeplak apa sing ngeplak? Kalau kita bicara realita, sing bener sing
Ya. Kayak contoh sing terwela-wela ngono ae saya bingung. Apalagi saya kemarin berjalan dengan dekan Fakultas Hukum. Wah, bahasa hukum itu bahasa yang luar biasa. Ya, saya belajar banyak di dalam perjalanan itu. Ngono ya. Jadi untuk menentukan sesuatu itu tidak cukup hanya apa yang kelihatan. Makanya disebut praduga saja. Jawab dhewe iki nek wis ana kopi piring ngene iki ya alhamdulillah. Jane ngantuk ora sida. Sebab itu digunakan untuk memecahkan, Pak ya. Jadi tahu sebab itu untuk memecahkan problem yang sedang menghimpitnya. Makanya di Quran itu wa kaifa tasbiru ala malam tuhibbi kubra. Ya apa cara Musa iso sabar ing dalem perkara sing awakmu gak weruh. Ya. Kalau kau tahu, maka muncul andaiku tahu. Nah, gitu loh ya. Itu muncul kalimat seperti itu. Lah biar kamu tahu, bacalah firman-firman Allah yang Maha tahu. Nah. Apabila hal itu dilakukan, namun keadaan belum mengizinkan, harus diserahkan persoalan itu kepada Allah. Iki aku gak pati paham karepe. Apabila hal itu dilakukan, namun keadaan belum mengizinkan, harus diserahkan persoalan itu kepada Allah. Ya nek mau goleki akar persoalannya, seperti jenengan kalau bikin apa itu ya, apa mbiyen kayak nek ono kohot lho, apa ya nggawe ono tujuan. Ono bulkona, ada bulat, kotak dan panah. Diklat ini. Bulat itu tujuan, kotak itu actionnya, panah itu apa nih? Lali kabeh. Karpe rada dieling-eling tapi kok lali. Nek wis gak tutuk lali ngene iki, aja mok peksa, aja mok teruske. Ya. Jika kamu sudah tahu akar-akarnya, problem sebab musababnya, kait kelindannya yang menyebabkan kamu itu kok terbebani, tapi kamu belum mampu mengurainya, belum mampu untuk mencari solusinya, belum bisa mengambil alternatif sikap tindakannya, ojo mau teruske, tapi serahne nang Gusti Allah. Munculkan idza azamta fatawakal Allah. Koyok sing dilakoni karo Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakek Kanjeng Nabi. Pasukan gajah sudah sedemikian rupa, yang namanya kambing, unta itu sama-sama disita, ya toh? Waduh mentok. Iki nek ngene carane kaumku lak mati kelaparan. Wah akhire balik anggone pemimpin pasukan gajah. Sar. Wis bruk-brukno kae Ka'bah kae. Wis silakan kamu rusak, kau hancurkan. Tapi kembalikan itu unta dan kambing-kambing yang kau rampas itu. Jarene sing gak ngerti, gak paham. Mung semono wae yo jarene pembela agama, pembela Tuhan. Omahe Tuhan apa tak jur kok malah dikongkon aku. Ya coba, kok malah dipersilahkan coba. Logika mana yang bisa membenarkan? Akal mana yang bisa membenarkan itu? Nek sampean kan iki bojoku kok apa dipek. Wis, mati urip kudu urip. Mati urip kudu urip. Akhirnya caruk ya. Iki wis rumah Tuhan. Abdul Muthalib, dia tahu diri, gak mungkin aku menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Wis tak serahke. Bengi-bengi, duh Tuhan, ini rumahmu. Ya toh? Ini rumahmu. Aku gak mampu menjaga, aku kembalikan padamu. Kau sendiri yang merawat, menjaganya. Duh, balik rono malah jadi pimpinan apa itu? Gajah, pimpinan gajah. Abraham itu jadi apa?
Wah wis tak kei bonus nek ngono, tak tambahi. Pasukan, tambahi bonus iki. Jangan dikembalikan cuma untanya saja, kambingnya saja. Kasih bonus. Nah, dapat bonus kan? Akhirnya bilang ini Abdul Muthalib, saudara-saudaraku, yuk kita tinggalkan dulu tempat ini biar dijadikan ajang untuk peperangan, untuk penghancuran manusia durhaka dengan Tuhan kita yang maha dikdaya. Ayo kita pergi aja. Ngapain ngurusin gini nih? Apa yang terjadi? Ketika semua diserahkan, Allah sendiri yang menurunkan solusinya. Banyak juga kan kisah-kisah Ashabul Kahfi, ya, bukan Azka ya, Ashabul Kahfi, Aska pakai Aska, bukan Azka. Jadi Ashabul Kahfi itu kan mentok Pak, ngedepi penguasa yang sudah beleleng luar biasa. Pokoknya kardi lah ya penguasanya itu. Sampai keagamaan itu menjadi musuh bagi kekuasaan. Beragama itu jadi musuh bagi kekuasaan. Akhirnya dia pergi ke goa. Wis gak melok-melok aku tak ngalih. Apa yang terjadi? Dia ditidurkan. Istirahat katanya cuma sebentar, tapi ratusan tahun sampai berganti penguasa yang seide dengan dia. Sama berkeyakinan di mana agama itu jadi solusi bagi kehidupan kerajaan atau kebangsaannya. Loh, diselesaikan sendiri oleh Allah. Ketika dia tidur, menurutnya cuma sebagian hari, tapi ratusan tahun dialami. Apa mungkin itu terjadi dalam kehidupan nyata, dalam era berikutnya? Itu tetap sangat mungkin. Allah hanya menunjukkan nek durung iso ngambil putusan ing dalem memahami sebab musabab kait kelindahnya problem yang mengimpitmu, maka berserahlah kamu kepada Allah yang dia memang mengujimu dengan beban yang ada di hadapanmu. Timbangane bolak-balik awakmu nyalahno wong liya. Durung iso nemokno akar persoalannya. Ya betul, sing ngantem awakmu kae wong liya. Tapi ngantem iku nganggo daya, duwene daya iku teko sapa? Gak mungkin, mesti ana sing maha kuwasa. Lah nek durung ketemu sampe kono, ya isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pun niki mawon tak delok jenengan kok mulai gayung. Berarti iso tanya jawab Pak Marno. Pak Marno barangkali mau bertanya atau yang juga yang lain. Penanya yang baik memberi kesempatan yang lain dulu. Jangan-jangan yang lain jadi kelainan. Monggo. Nyantai aja. Wis kadung nyeruput nek gak dientekno ya eman. Ngene terus buyar kok eman. Eman sing diseruput maksudnya. Ben rada dawa sithik. Ibu-ibu tidak ada pertanyaan sama sekali, ibu-ibu. Ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya, disilakan. Pak Marno kadang nggak siap pertanyaan nih. Allah saya. Ini Ustaz. Kasih mikirnya. Kriteria menyerah atau tidak kemampuan kita, Ustaz. Mungkin jadi ukuran ya seperti cerita Ashabul Kahfi itu, Ustaz. Karena menghadapi raja yang bengis dan sebagainya gitu ya. Ya seperti di era sekarang ya, pemerintah kita kan ya juga ya sejauh mana padahal partai ini ono ning kono ya. Partai ini ning kono iki. Ya. Ngapunten. Ini pertanyaan yang sebenarnya enggak ada tadi itu. Ya. Artinya beliau enggak, ya timbangannya ora takon Mas. Lah aku ya timbangannya ora jawab. Jadi begini, standar keberatan atau sejauh mana sih beban yang kita terima itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya.
perbuatan, sikap atau bahkan kebijakan mungkin kalau terkait dengan kekuasaan yang tidak menyenangkan, itu batasannya sejauh mana sehingga kita itu berserah kepadanya tadi. Jadi kalimat di dalam tafsir ini itu sangat gamblang. Coba jenengan ulang lagi ya di situ. Seorang mukmin berarti orang yang beriman. Orang yang percaya bahwa hidup ini ada yang menciptakan dan dia itu adalah pusat dari segala kejadian. Sing mulai, sing ngakhiri, ya dia itu sendiri. Itu orang beriman. Wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu. Siapa? Wallah. Dia adalah Allah. Ini runutan dari itu dulu. Nah, maka orang yang punya keyakinan seperti itu, jikalau ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, standarnya di sini tidak menyenangkan. Sesuatu yang paling ringan di dalam hidup yang sering bersinggungan dengan kita adalah kata tidak menyenangkan. Bukan menyakitkan ya. Tidak menyenangkan. Itu paling ringan. Perbuatan yang kita anggap buruk dari perlakuan orang pada diri kita adalah perbuatan tidak menyenangkan. Saya nggak tahu kalau di bahasa hukum ada yang lebih tinggi dengan yang lebih ringan dari tidak menyenangkan ini. Karena nanti ada yang merugikan, ada yang menyakitkan, ada yang macam-macam. Tapi bahasa yang dipilih oleh perumus tafsir kita Anwar ini adalah tidak menyenangkan. Barangkali tidak menyenangkan itu kaitannya dengan tadi itu. Jadi tim tafsir kita ini memberikan ranah siapa yang beramal solih dari laki perempuan, sedangkan dia mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kehidupan kepadanya hayatan thayyibah. Mungkin hayatan thayyibah ini makna toba itu adalah nyenengke. Mula wanita yang harus dengan nikahi itu ada wanita yang menyenangkan, toba, nyenengke. Lah nyenengke ku mulai dari mok delok tok ae ku lho, wis awakmu seneng. Pandangan matamu aja itu sudah membuat hatimu senang ketika sasaran atau objek yang kau pandang itu adalah wanitamu. Nah, sampai dengan ketaatan. Maka kalimat menyenangkan ini kemudian diberi lawan didu thayyib, lawannya ada tidak menggunakan yang lain, tapi menggunakan kata nafi, tidak itu artinya memang tidak ada unsurnya yang bisa untuk membuat kamu senang. Lah, yang tidak menyenangkan itu bagi orang mukmin itu akan dilakukan penyelidikan, ya, dilakukan telaah sebelum merespon terhadap yang tidak menyenangkan itu. Ojo-ojo keadaan yang tidak menyenangkan itu memang disebabkan oleh sikap dirinya sendiri, mindsetnya yang tidak benar. Makanya kemudian muncul pandangan orang yang tidak senang terhadap yang tidak disenangi itu tumpul dari kebaikannya. Padahal kebaikan itu adalah media untuk bisa tumbuh kesenangan. Ya apa caranya sok tumbuh senang? Angel. Kenapa? Karena mindsetnya sudah buruk. Mindsetnya sudah buruk, tidak mindset baik. Akibatnya yang nampak juga keburukan. Nah, keburukan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan pada yang melihat buruk. Nah, maka ketika orang itu tidak bisa mengenali dengan tepat, atau bahkan setelah mengenali dengan tepat sebab-sebab yang mengantarkan dia tidak senang, ya, lalu tidak mungkin ia bisa mengambil keputusan untuk mengurai, menyelesaikan sebab musabab itu agar tidak menjadi yang tidak menyenangkan tadi itu.
maka jalan satu-satunya adalah serahkan kepada Allah. Contoh serang ini Pak, sampai ngerti perilaku bojone sampean niku gak nyenengke. Aku gak pakai sing dukur-dukur ae, yang keluarga saja. Ada perilaku pasangan jenengan itu gak nyenengkan jenengan. Jenengan tahu sebab-sebabnya, tapi jenengan tidak mampu untuk menyelesaikan, untuk mengambil solusi, karena kadang-kala ngapunten nggih, orang yang paling ditakuti dalam keluarga itu adalah istri ya. Betul Pak ya? Pak, ngaku lah. Di dalam keluarga itu orang yang paling ditakuti oleh jenengan siapa? Istri kan? Nah, ketika jenengan mau ngambil tindakan, tapi jenengan berpikir ini nanti justru di luar kendali saya, ya tak? Merembet nang dindi gitu loh ya. Nah, maka apa yang jenengan lakukan? Serahno sing gawe bojone sampean, kan ngono. Diserahke nang ngene sing gawe bojone sampean. Sapa sing gawe bojone sampean? Gusti Allah. Duh Gusti, kula mboten saged ngatasi sebab sing kados ngeten iki. Sebab sing kados ngeten iki. Padahal setelah saya tahu. Atau jenengan, duh, kok ruwet yo golek sebab musababe. Ora tutuk aku. Wis tak serahno wae nang Gusti Allah. Menyerahkan diri kepada Allah itu diikuti dengan husnuzon, dengan berbaik sangka kepada Allah tadi, bahwa ketika ini tidak menyenangkan, boleh jadi dengan yang tidak menyenangkan itu Allah berikan kebaikan kepada dirinya. Nah, itu kemudian menjadi pemecahan yang harus diambil ya. Nah, kalau terkait dengan kebijakan, jenengan juga nggak punya hak untuk mengambil kebijakan. Isone sampean bolak-balik ngerasani, padahal padha ae si fulan melakukan keburukan, sampai ngerasani keburukannya si fulan, itu ya sampean padha oleh keburukan. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Maka kedua orang itu tidak ada kebaikannya, maka dunianya menjadi dunia yang penuh dengan keburukan. Maka setan yang menang, iwaswisu fi sudurinas. Nah, maksud saya, ketika jenengan baca di Baqarah tadi yang menyadari la tu'akhidna inasina aw akhtana itu, maka disitulah kait kelindan sebab musabab yang ketika rumit, kompleks, jelimet dan tidak mungkin kita bisa mengambil sikap dengan tepat, maka kita serahkan kepada Allah dengan mengakui wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dari pengakuan itu akan menjadi pintu terurainya sebab musabab dan kemudian hilangnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, jadi kalau jenengan kepada putusan-putusan yang kemudian dimusyawarahkan, ternyata putusannya gak cocok karo karepe sampean, itu juga tidak menyenangkan. Tapi itu sudah ditelaah, ini ABCD-nya, maka kembalilah azam tafat awakal alam. Nek gak gaduk utawa wis gaduk tapi gak iso ngambil yang lebih tepat, ya kita serahkan Allah yang maha baik. Pasti dia akan memberikan pemecahan yang terbaik bagi kita yang punya masalah yang tidak menyenangkan tadi itu. Nek masalah menyenangkan, wes ora usah dibahas ya. Ini bicara yang tidak menyenangkan. Saya kira itu pun daripada ya. Oke. Jadi memang ya sebenarnya itu kok asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayatnya jelas. Boleh jadi engkau mendapati sesuatu yang tidak menyenangkanmu, tapi di situ Allah berikan kebaikan yang berlimpah. Ya, makanya jangan yang tidak disenangi kemudian tidak ditemani. Ya, yang tidak disenangi tetap aja berkawan. Ya, karena boleh jadi tadi kita belum mampu untuk memilah mana yang pantas menjadi
sesuatu yang kita senangi dan mana yang layak untuk kita benci. Ya. Nafsu ya mesti yang enak-enak saja gitu, yang disenangi itu. Sing gak enak nggak disenangi. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup terang dan cukup gamblang untuk membedakan karena sudah kelihatan padang ya. Padang atine, padang pikirane, tur padang alam dunianya ini. Karena memang semakin terang. Kurang lebihnya mohon maaf. Atana wa iyakum nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.